Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang karakter data. Pengertian dari karakter data. Karakter data adalah karakter yang berhubungan dengan angka, simbol, dan huruf. Karakter sering disebut juga dengan bait, yaitu sebuah huruf atau angka atau karakter khusus. Contohnya A, B, tanda dan, tanda persen, 2, dan lain-lain. Nah, contoh tersebut adalah merupakan contoh karakter tunggal. Kemarin Ibu sudah membahas tentang jenis data. Yang pertama adanya data numerik teks. Data numerik teks merupakan tipe data yang berupa teks seperti huruf A sampai Z dan tanda simbol. Lalu angka 0 sampai 9 di sini tidak akan diproses secara matematika pada data tipe teks, ya. Dalam data tipe teks ini, dalam Microsoft Excel akan dibuat rata kiri secara otomatis. Ya, lalu didahului oleh label prefix berupa tanda kutip 1 di atas. Contoh, kita tuliskan, misalkan kita ingin mengetikkan transaksi, ya, transaksi. Dia secara otomatis langsung rata ke sebelah kiri. Begitu juga apabila kita ingin menuliskan angka, ya. Kalau kita ingin menuliskan angka, kita membacanya sebagai teks, maka di awal kita harus memberikan tanda kutip 1 di atas. Lalu kita ketikkan misalkan 3000, 3000, enter. Maka dia akan langsung rapat ke sebelah kiri. Ya, ini merupakan tipe numerik teks. Ya. Yang kedua adanya tipe numerik angka. Dalam tipe numerik angka merupakan data yang terdiri dari angka 0 sampai 9. Nah, penulisan data angka ini tidak boleh didahului oleh tanda apa? Prefix atau tanda kutip tadi. Jadi kalau kita mau menuliskan angka yang kita baca sebagai data angka, kita langsung saja, ya, langsung saja kita ketikkan angkanya, tidak usah lagi menggunakan tanda kutip. Contoh, misalkan kita tulis 2000, enter. Nah, dia langsung rata ke sebelah kanan. Ya, contoh lagi kita tulis 4000, enter. Nah, dia akan langsung rata ke sebelah kanan. Nah, itu perbedaannya antara data angka dengan data teks. Ya, bisa kalian pahami sampai di sini. Nah, lalu berikutnya kemarin ada data formula atau rumus. Data formula atau rumus terdiri dari rumus-rumus seperti apa? Seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, fungsi matematika, dan rumus-rumus lain. Contohnya sekarang kita ingin menjumlahkan. Menjumlahkan itu rumusnya apa? Sama dengan sum. Sama dengan sum. Kita ingin jumlahkan semua angka yang ada di sini. Berarti buka kurung di blok dari yang akan kita jumlahkan, lalu tutup kurung, enter, ya. Nah, coba lihat di sini. Hasilnya berapa? 6000. Kenapa 6000? Karena penjumlahan yang dihitung hanya 2000 ditambah 4000. Yang dihitung hanya numerik angka. Numerik teksnya tidak terhitung, ya, karena tadi di sini kita memberikan tanda kutip di awal, berarti dia merupakan
tanda numerik teks. Ya, seperti itu. Jadi, kalau kita ingin mengetikkan angka, tidak boleh menggunakan tanda kutip. Kalau menggunakan tanda kutip, maka komputer akan membacanya sebagai numerik teks, bukan numerik angka. Ya, oke. Tetapi kalau kita ingin mengganti numerik teks ini menjadi numerik angka, bisa tidak? Bisa. Kita tinggal hapus saja tanda kutip di awal. Maka hasilnya menjadi 9.000. Dia akan membaca secara otomatis ya rumus dari penjumlahan ini. Jelas sampai di sini, Nak? Oke. Nah, misalkan yang tadi ini 2000-nya kita mau menjadi karakter teks, tinggal kita tambahkan kutip di awal saja. Kutip 1 ya. Kutip 1 di awal, lalu di enter. Nah, maka komputer akan membaca penambahannya, yaitu hanya 3.000 ditambah 4.000. 2.000-nya ini merupakan karakter teks. Ya, jadi seperti itu. Lalu selanjutnya ada data apa? Data waktu. Data waktu dan data tanggal. Data tanggal di sini bisa kita gunakan dengan memberikan tanda apa? Tanda strip ya, strip atau tanda garis miring untuk menuliskan tanggal ya. Untuk menuliskan tanggal menggunakan garis miring dan tanda strip untuk tanggalnya ya. Sedangkan untuk waktu kita menggunakan tanda titik 2 ya. Misalkan kita ingin menuliskan tanggal ya. Di sini misalkan tanggal 20 Agustus ya. Komputer akan membacanya rumus dari date adalah month, day dan years ya. Jadi kita mulai dulu dari bulan 08 misalkan tanggal 20 2021 enter. Nah, ya, di sini sudah dibacanya sebagai date. Ya, bisa kalian lihat di sini. Date. Ya. Lalu data time, data waktu. Misalkan jam berapa nih? 8 pakai titik 2, shiftnya dipencet titik 2 00. Ya. Kalau AM spasi tinggal tulis aja A, maka dia akan langsung berubah menjadi AM sendiri, ya. Jadi seperti itu untuk perubahan data, tanggal dan data waktu. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara pengaturan data, ya. Pengaturan data. Yang pertama, bagaimana kita akan memperbaiki data. Misalkan kita mengetikkan terjadi kesalahan di sini. Ya, misalkan contohnya di sini sewa gedung dibayar di muka. Kita ingin menggantinya menjadi iklan dibayar di muka, ya, misalkan contohnya. Ya, kita letakkan posisi kursor di tempat yang akan kita perbaiki, ya. Kita tekan tombol F2 di keyboard, atau apabila ada yang tidak bisa menekan tombol F2, ditambah dengan tombol Fn lalu F2. Tekan Fn, F2. Maka kita langsung bisa memperbaikinya di sini. Ya, misalkan kita ganti dengan apa tadi? Iklan dibayar di muka. Ya, kita bisa langsung mengetikkannya di sini ya, dengan iklan dibayar di muka. Iklan dibayar di muka. Ganti ya, atau nah, iklan dibayar di muka. Ganti iklan dibayar di muka. Besar ya, kalau huruf besar berarti
caps lock-nya dinyalakan. Iklan dibayar di muka. Setelah itu enter, ya. Tuh, lalu atau misalkan langsung kita mau ganti di sininya nih. Ya, boleh. Ya, caranya hapus misalkan menjadi tadi sewa dibayar di muka. Ya, tinggal ketikkan saja sewa dibayar di muka, enter. Ya. Tuh, jadi apabila kita ingin memperbaiki data, caranya seperti itu. Bisa kita tekan tombol F2 di tempat yang akan kita perbaiki, lalu langsung kita ketik, ya. Atau langsung kita berada di apa nih kemarin namanya di sini ya. Yuk. Formula barnya ya, di tempat untuk kita mengetikkan angka ataupun kalimatnya, ya. Oke, setelah memperbaiki data, ada apa lagi? Menyalin data. Menyalin data itu bisa kita gunakan copy, ya. Caranya adalah kita letakkan tempat yang akan kita salin. Misalkan kita akan menyalin nomor akun dan nama akun di sini. Atau misalkan kita mau menyalin Aktiva, ya, letakkan kursornya di tempat yang akan kita copy, ya, di sini, ya. Lalu kita perintahkan copy. Bisa kita klik, lalu klik kanan, ya, lalu copy. Nah, arahkan tempat yang akan kita letakkan kopian kita, ya. Misalkan di F ini. Lalu paste. Nah, seperti itu, ya. Atau bisa langsung, misalkan ini sewa dibayar di muka, letakkan dulu kursor kita di sini ya, di sewa dibayar di muka. Lalu copy yang di atas, gunakan tombol ribbonnya, ya. Lalu letakkan di tempat yang akan kita copy, lalu paste, ya. Apabila seperti ini kan kolomnya antara tulisan dan kolom lebih kecil, bisa kita langsung besarkan, double klik, ya. Jadi seperti itu. Itu cara mengcopy. Lalu cara memformat data, ya. Memformat data untuk melakukan pengaturan format angka, ya. Itu kita bisa gunakan number format. Yang pertama adanya general. Nah, ini nih general. Ya, bisa langsung kita gunakan di sini ya, Nak. Nah, di sini ada general. General di sini untuk pengaturan umum tanpa format khusus. Lalu ada number. Number itu untuk apa number? Ayo, siapa yang tahu number itu untuk apa? Number untuk pengaturan format angka seperti jumlah angka di belakang koma. Di belakang koma, pemisah hiburan. Nah, kalau kita klik drop down-nya di sini, maka akan muncul nih di sini ya, number. Ada currency. Currency untuk apa? Currency untuk pengaturan lambang mata uang suatu negara. Akunting untuk penulisan mata uang dengan menggunakan aturan akuntansi, ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut bagaimana caranya apabila kita ingin ketikan kita menjadi accounting, ya. Misalkan di sini ya. Misalkan kita tuliskan hurufnya 25.750. 2, 3, 4. Oke, enter. Nah, di sini bentuknya masih biasa, general. Nah, sekarang kita ingin rubah, ya. Kita ingin rubah. Caranya adalah bisa langsung kita gunakan di icon di sini, ya. Nah, langsung dia sudah berubah, ya, hurufnya ada pemisahannya dengan menggunakan koma. Pemisahannya ribuan angka. Oke, lalu bisa kita hilangkan desimalnya di sini, ya.
dengan mengeklik yang ada di dalam icon di sini, ya. Oke, lalu misalkan kita ingin merubahnya menjadi rupiah, bisa, ya. Langsung kita cari account number di sini, more accounting format, ya, cari rubah, ya. Ini kan dolar, kita rubah menjadi rupiah, ya. Bisa nggak nulis di sini langsung Rp? Bisa juga Rp. Rp, rupiah, R, P, oh R dulu, R, ya, kita cari rupiah. Kalau enggak kita cari Indonesian, ya, Indonesian, karena ini merupakan negara, berarti Indonesian yang kita cari, ya. Oke, cari Indonesian, Indonesia, mana ya Indonesia? Kita cari Indonesia menjadi rupiah. Yang tadi Inggris kita rubah menjadi rupiah. R, rupiah. Nah, ini rupiah Indonesian. Oke, desimalnya kita hapus menjadi 0. Oke. Nah, sampelnya akan terlihat di sini ya. 25.750. Oke, setelah itu kita oke. Nah, dia akan berubah. Bisa juga kita langsung menggunakan akunting yang ada di sini, ya. Akunting, ya, di sini kan dolar. Langsung kita ganti menjadi rupiah. Ya, more accounting format. Simbolnya yang dolar diganti menjadi rupiah, Rp, rupiah. Rp, R, berarti R ya. Rp, rupiah Indonesian. Nah, Indonesia. Oke, desimalnya kita nolkan. Setelah itu oke. Nah, ini ya. Itu. Bisa juga kita menggunakannya dengan perintah format, lalu cell, ya. Pilih accounting, ya. Desimalnya dinolkan, simbolnya diganti menjadi rupiah, ya. Seperti itu. Berikutnya yang keempat, apabila kita ingin mengganti, menambah dan menghapus worksheet atau lembar kerja, ya. Nah, di sini kemarin Ibu sudah ganti sheet 1 diganti menjadi karakter data. Misalkan karakter data kita ingin mengganti menjadi karakter saja, ya. Kita klik kanan lalu rename. Rename artinya mengganti, ya. Kita ketikkan karakter. Nah, dia akan berubah, ya. Lalu yang data ini kita ingin berubah menjadi misalkan menjadi rename, ya, pengertian. Ya, jadi seperti itu. Lalu C4 di sini Ibu ganti sheet 4 diganti menjadi rename, ya. Rename itu adalah untuk mengganti namanya, ya. Kita ganti menjadi contoh. Ya. Nah, jadi seperti itu apabila kita ingin mengganti atau merubah nama sheet-nya, ya. Lalu apabila kita ingin menambah, bagaimana cara kita ingin menambah? Ya, menambahnya tinggal klik insert worksheet yang ada di sheet 3, tinggal diklik aja, klik. Nah, dia akan bertambah dengan sendirinya. Mau nambah lagi, tinggal klik yang ada di sini, ya. Klik, dia langsung bertambah, begitu seterusnya. Atau bisa juga kita menggunakan keyboard dengan menekan Shift plus F and F11, ya. Lalu berikutnya apabila kita ingin menghapus, kita tidak jadi menambahkan, kita ingin menghapus, ya. Caranya lakukan dengan cara klik kanan pada sheet yang kita ingin hapus, ya. Klik kanan,
lalu hapus, delete. Kalau hapus delete ya. Oke, ini kita hapus lagi. Delete. Oke, ya. Terima kasih. Pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya. Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.